Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data di Oppo Reno 15F. Oke, pertama-tama saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke Oppo Anda. Dan kemudian kita akan memulihkan cadangan dari Google One, dan setelah itu dari komputer kita. Jadi mari kita mulai. Seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan. Kita perlu memilih bahasa kita, dan kemudian wilayahnya. Klik berikutnya. Dan kita memiliki opsi yang kita butuhkan, yaitu mengatur menggunakan perangkat lain. Seperti yang Anda lihat, opsi untuk pengaturan sudah muncul. Namun jika belum muncul, Anda bisa memilih tipe perangkat dari ponsel sebelumnya. Dan sekarang kita perlu memindai kode ini, kita bisa menggunakan Google Lens untuk memindainya, ada di sini. Atau jika tidak muncul di perangkat Anda bisa membuka aplikasi Google atau browser Google. Lalu Anda akan melihat di bilah pencarian akan ada ikon kamera, Anda hanya perlu mengetuknya lalu memindai kode ini. Oke. Seperti yang Anda lihat, Oppo kita secara otomatis terhubung ke Wi-Fi. Saya sudah sampai di bagian akhir, jadi kita perlu menunggu sebentar. Sekarang saya perlu memverifikasi dengan masuk ke akun Google yang sama dengan yang sedang saya gunakan di perangkat lama saya. Jadi saya harus mengetikkan kata sandinya. Lalu klik berikutnya. Sekarang akun Google kita akan disalin. Oke, jika Anda mau, sekarang Anda bisa memasukkan kartu SIM. Ini tidak wajib. Tapi jika Anda ingin, tentu saja Anda bisa melakukannya. Dan sekarang klik berikutnya. Oke, dan sekarang pilih apa yang ingin Anda salin. Kita punya aplikasi, riwayat panggilan, foto, dan video, serta pengaturan perangkat. Ketika saya membatalkan hal-hal seperti Google Calendar, kontak, foto, dan Gmail, semuanya akan disinkronkan secara otomatis. Saya akan memilih semuanya, lalu klik salin. Prosesnya akan berjalan di latar belakang, dan sekarang kita hanya perlu menyelesaikan proses pengaturan. Jadi di sini Anda bisa menambahkan kunci layar Anda. Saya akan lewati, tentu saja ini bisa diatur nanti di pengaturan. Di sini gulir ke bawah. Klik terima. Sekarang kita punya layanan cadangan. Layanan ini sangat berguna dan selalu aktifkan. Tapi itu terserah Anda. Ini perangkat Anda. Dan sekarang kita punya Gemini, yaitu asisten AI. Dan di sini kita bisa mengaktifkan cara ketiga untuk menjalankan Gemini hanya dengan mengucapkan kalimat, "Hey Google." Saya tidak mau itu, jadi saya akan lewati. Di sini Anda bisa menambahkan akun email lain atau meninjau aplikasi tambahan. Saya tidak ingin salah satu dari hal-hal itu. Oke. Kita udah hampir selesai 90%, jadi kita harus menunggu sampai mencapai 100.
Oke, proses penyalinan selesai seperti yang bisa Anda lihat. Jadi tekan tombolnya, klik lebih lanjut, dan saya setuju. Anda bisa bergabung dengan program pengalaman pengguna, itu terserah Anda. Anda bisa memilih mode warna layar, standar, atau natural. Sekarang kita punya metode navigasi, tombol atau gestur. Saya akan tetap menggunakan gestur. Oke, semuanya sudah siap, jadi tekan panahnya. Dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita. Tapi jangan putuskan koneksi dari Wi-Fi dulu, karena beberapa hal mungkin masih disalin di latar belakang atau sedang disinkronkan. Jadi tunggu sampai semuanya tersinkronisasi, lalu Anda bisa memutuskan koneksi dari Wi-Fi. Oke, itu adalah metode pertama. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana Anda bisa memulihkan cadangan dari Google One. Oke, sekali lagi kita sedang melakukan proses pengaturan dan sekarang mari kita pulihkan cadangan dari Google One. Kali ini ketika kita punya kemungkinan untuk mengatur ponsel menggunakan Anada, kita harus melewati langkah ini. Dan kita perlu terhubung ke Wi-Fi secara manual. Jadi pilih jaringan yang tersedia dan masukkan kata sandinya. Klik simpan. Klik berikutnya. Oke, sekarang klik berikutnya dan pilih bahwa Anda tidak dapat menggunakan perangkat lain. Lalu klik OK. Dan sekarang kita harus masuk secara manual ke akun Google. Dan pastikan bahwa Anda masuk ke akun Google yang sama dengan yang Anda gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Ini sangat penting karena jika Anda masuk ke akun yang salah, Anda tidak akan bisa memulihkan cadangan Anda. Jadi pertama, ketik email Anda. Oke, lalu klik berikutnya. Dan sekarang kita akan memasukkan kata sandi. Klik berikutnya. Klik setuju. Dan sekarang pilih cadangan dari daftar yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya memiliki banyak cadangan yang saya buat di akun Google ini, tapi saya ingin memulihkan yang saya buat 1 jam yang lalu. Untuk Google Photos, Gimbal, Calendar, dan Drive, semuanya akan tersinkronisasi secara otomatis, dan di bawah ini kita bisa memilih data apa saja yang ingin kita pulihkan. Saya ingin semuanya kecuali aplikasi, jadi saya akan hilangkan centang pada itu, dan sekarang klik pulihkan untuk memulai prosesnya. Proses ini akan berjalan di latar belakang, dan sekarang, sama seperti metode sebelumnya, kita harus melalui proses pengaturan, jadi sekarang kita bisa menambahkan kunci layar. Saya akan melewatinya. Fitur ini selalu bisa diatur nanti di pengaturan, jadi jangan khawatir jika Anda tidak melakukannya sekarang. Di sini gulir ke bawah sampai habis dan tekan terima. Sekarang kita punya layanan cadangan yang sangat berguna dan saya selalu mengaktifkannya, tapi itu terserah Anda. Itu perangkat Anda. Klik berikutnya. Sekarang kita harus memilih browser default dan mesin pencari. Kalau saya selalu memilih Chrome sebagai browser default dan Google sebagai mesin pencari. Sekarang kita bisa melanjutkan pengaturan atau keluar dan mendapatkan pengingat. Saya ingin melanjutkan. Sekarang kita punya Gemini.
Kita bisa mengaktifkan fitur yang memungkinkan kita meluncurkannya hanya dengan mengucapkan kalimat, "Hey Google." Saya tidak mau itu. Jadi saya akan klik tidak, terima kasih. Oke. Sedang menyiapkan ponsel? Klik lainnya. Dan setujui. Pilih mode warna layar standar atau natural. Sekarang metode navigasi, gestur, atau tombol. Jika Anda ingin menggunakan gestur tapi tidak tahu caranya, di sini Anda bisa klik pelajari dan Anda akan mendapatkan tutorial. Oke, semuanya sudah siap, tekan panah biru ini. Dan sekarang kita akan melihat layar utama kita seperti ini. Dan jangan putuskan koneksi dari WiFi dulu, sama seperti pada metode sebelumnya, karena beberapa hal mungkin masih diinstal atau disinkronkan di latar belakang. Jadi saya sarankan untuk menunggu sebentar. Oke, itu tadi metode kedua. Dan sekarang izinkan saya menunjukkan cara Anda bisa memulihkan cadangan dari komputer Anda. Oke, mari kita pulihkan cadangan dari komputer sekarang. Tapi sebelum kita melakukannya, mari buka pengaturan, lalu gulir ke bawah, klik sistem dan pembaruan, cadangan dan atur ulang, cadangkan dan migrasi, lalu klik cadangan lokal. Untuk sekarang, mari buat cadangan yang sangat kecil, karena dengan begitu, kita akan membuat sebuah folder di penyimpanan internal ponsel kita. Dan berkat itu kita akan bisa menyalin cadangan dari komputer kita ke folder tersebut, dan kita akan memulihkannya. Jadi mari kita buat cadangan yang sangat kecil, kita bisa memilih, misalnya hanya kontak saja. Oke, lalu klik mulai. Klik selesai. Oke, sekarang folder itu sudah dibuat, dan sekarang izinkan saya pergi ke desktop. Oke. Dan sekarang, hubungkan ponsel Anda ke komputer menggunakan kabel USB-C. Sekarang buka bilah notifikasi. Klik pada mengisi daya perangkat ini melalui USB. Pilih transfer file, Android Auto. Sekarang, buka. File Explorer, pergi ke This PC, cari Oppo Anda, klik 2 kali pada penyimpanan bersama internal, lalu klik Android. Sekarang silakan buka menu data, cari dan temukan folder bertuliskan backup restore, kemudian klik untuk masuk ke bagian backup data. Dan di sini, itulah cadangan yang baru saja kita buat, jadi kita bisa menghapusnya begitu saja. Dan sekarang ke folder itu, kita harus menyalin cadangan yang ingin kita pulihkan, pilih, lalu salin. Oke, sekarang kita bisa menutup itu, kita bisa mencabut kabelnya. Kembali lagi ke pengaturan cadangan dan migrasi. Pilih cadangan dan klik mulai untuk memulihkannya. Klik selesai, dan itu saja sebenarnya. Baiklah, itu saja di video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.